Wah, ini nanjaknya tinggi banget, udah gitu belokannya patah lagi. Sekarang kita berada di kafe paling tinggi di Jawa Timur. Wis, view-nya luar biasa banget. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi, aku ucapkan dari kota Malang, Jawa Timur. Dan hari ini aku mau ajak teman-teman jalan-jalan dari kota Malang. Kita akan naik ke Bromo, tapi kita akan naik ke Bromonya naik motor. Dan motornya ini bukan motor yang biasa aku bawa tuh, X-Max. Tapi kita akan naik ke Bromo, naik Vespa. Ini dia Vespa GTS 150. Oke teman-teman, jadi sebelum kita jalan, ini aku mau ngebahas sedikit dulu tentang motornya. Jadi motor ini adalah motor yang baru aja aku beli, mungkin sekitar nggak lama setelah beli X-Max lah, X-Max yang merah yang kemarin aku bawa dari Jakarta ke Malang. Pokoknya selisih berapa minggu gitu dari beli X-Max itu aku beli motor ini, dan bekas juga. Aku punya motor itu semuanya bekas karena nggak kuat beli yang baru. Jadi motor ini adalah Vespa GTS Super 150. Jadi ini yang 150 cc ya, karena Vespa GTS Super ini ada yang 150 cc, ada yang 300 cc. Nah, ini aku punyanya yang 150 cc. Ini menurutku adalah Vespa yang apa ya? Salah satu Vespa yang ternyaman lah, Vespa Matic ternyaman, karena aku udah pakai beberapa tipe Vespa atau varian Vespa di bawah GTS ini, dan akhirnya jatuh hatinya sama yang GTS ini. Kenapa? Karena GTS ini suspensinya enak. Suspensinya enak, posisi duduknya pas, dan juga ini kan besar ya. Karena kalau dia kecil itu nggak cocok sama postur badanku. Kalau aku naikin Vespa yang di bawahnya dia seperti Primavera, Sprint, apalagi S atau LX, itu udah kayak naikin mainan. Jadi ini Vespa yang pas dengan postur badanku. Akhirnya ya udah, kita belinya Vespa ini aja. Terus yang kedua, kenapa beli Vespa ini adalah di sistem pengeremannya. Jadi pengeremannya dia udah double disc, yang di depan udah disc, di belakang juga sudah disc. Kalau nggak salah, untuk Vespa Matic yang double disc itu cuma ada di 2 atau 3 varian gitu. GTS, GTV, sama Emporio Armani. Koreksi kalau salah ya. Nah, selain 3 ini, itu pengeremannya nggak double disc. Jadi cuma disc yang depan aja, bagian belakangnya tromol. Kenapa kalau aku beli motor itu harus yang double disc? Karena aku hobi ngebut, suka kencang lah gitu. Jadi selain emang motornya itu kencang, pengeremannya juga harus bagus. Jadi ini depan belakang sudah disc. Begitu juga X-Max itu double disc. CBR udah pasti triple disc malah ya, depan 2, belakang 1. Jadi ini juga double disc. Depannya disc, belakang disc. Terus secara desain mungkin teman-teman tuh ngeliatnya nggak begitu bagus ya, karena Vespa GTS ini dia emang modelnya klasik banget. Bisa dilihat di bagian belakangnya itu jadul banget kelihatannya ya, dengan lampunya yang masih kotak. Untungnya di lampu belakangnya ini dia udah kebantu dengan LED yang bulat ya, jadi nggak terlalu klasik-klasik amat atau jadul-jadul amat. Terus ini plat nomornya nggak ada ya teman-teman. Ada sih di dalam ini, tapi nggak aku pasang karena kalau pakai plat nomornya standar ini harus dibeli bracket yang ini beda. Ini kan kalau Vespa bawaannya gini ya, ini yang buat yang kotak gitu plat nomornya. Cuman aku nggak pasang plat nomor yang kotak karena katanya kalau pasang plat nomor yang kotak itu sama aja ngelanggar juga. Jadi ya mending aku nggak pasang, terus plat nomornya aslinya aku bawa di jok. Oke, kita lihat joknya ya. Kita lihat bagasinya maksudnya di dalam jok. Nah, seperti inilah tempat penyimpanannya nih ya. Nah, itu plat nomornya. Jadi besar sih. Dan seperti biasa Vespa pada umumnya ini bisa diangkat nih bagasinya. Tuh bisa diangkat dan kita bisa langsung melihat mesin atau jeroannya dari si Vespa ini. Tuh gitu, seperti inilah bagasinya. Kita taruh lagi. Nah, ini harus pas nih, kalau nggak pas nggak mau nutup nanti. Oke, terus ini untuk bahan bakar ya, tangki bahan bakar. Jadi kapasitas
tangki bahan bakarnya itu 7 liter ya teman-teman. Jadi cukup kecil, cuma 7 liter. Oke, kita tutup lagi. By the way, buka si joknya, bukanya dari sini ya. Ini yang ada logo gembok kebuka, itu untuk ngebuka si joknya. Terus ini untuk footstep boncengannya ada di sini. Tuh. Unik ya. Jadi ngegabung di sini untuk footstep boncengannya. Jadi kalau diboncengin pakai motor ini, itu boncengersnya lumayan enak lah karena kakinya posisinya agak selonjoran gitu, jadi nggak begitu pegel. Oke, kita tutup lagi. Terus di bagian stangnya ini saklar-saklar, pencetan-pencetannya sama aja seperti Vespa yang lainnya ya. Sini untuk lampu jauh dekat, di sini untuk lampu sen, di sini untuk klakson. Terus di sini untuk nyalain lampu utama, lampu senja. Ini untuk ini ya, idle stopnya. Mau kita otomatis mati ketika berhenti atau enggak. Terus ini starter dan ini untuk mode dari si MID-nya. Coba kita nyalain ya. Ini untuk ngesetting si odometernya aja sih. Tuh. Trip A, trip B. Jadi ini kilometernya baru 1081. Terus juga di sini ada jamnya, ada fuel meternya. Jadi itu aja yang ada di layar LED-nya. Ini lampu sennya di sini. Ini ABS-nya nyala-nyala kalau dia masih mati. Ini oli ya. Gitu. Nanti mati semua nih dua ini kalau udah jalan. Seperti itu. Terus ini klaksonnya sudah ganti. Klaksonnya ganti Hella. Jadi suaranya gini. Nah, kenapa harus diganti? Karena suara klakson aslinya Vespa itu lucu. Kayak cuma tin gitu, kecil banget. Terus ya gini-gini aja sih. Ini chrome. Keren chrome-nya. Terus di bagian sininya bisa dibuka. Nah, ini bisa dibuka seperti ini. Dan di sini ada chargernya, ada USB slotnya. Tuh, ini USB slot, teman-teman. Nah, di sini ada USB slotnya. Maaf ya, ini motornya kotor. Jadi semalam kehujanan. Semalam aku nyari makan pakai motor ini dan kehujanan. Terus di sini ada ini ya, sikring-sikring tuh. Ada yang 10 ampere, ada yang 15, ada yang 15 gitu-gitu. Oke, jadi kita bisa ngecas sini, terus taruh HP-nya di sebelah sini. Enak kan? Jadi pakai motor ini kita nggak akan takut baterai gadget kita bakal lowbat. Terus di sini ada gantungan ya, ini kalau kita mau beli sayuran ke pasar bisa digantungin ke sini. Oke, terus remote-nya gini. Nih, remote-nya. Jadi remote-nya tuh dapat dua ya, warna biru seperti ini sama warna coklat. Terus ini ada remote-nya. Tuh. Gitu. Oke. Terus yang nanya, pajaknya Vespa itu mahal nggak sih? Ini pajaknya 700.000 teman-teman per tahun ya. Dan ini mati bulan Juni. Tuh. Bulan Juni besok mati. Jadi 700 ribuan lah untuk pajaknya. Lumayan mahal sih. Selain GTS, versi di bawahnya GTS kayak Primavera, Sprint itu juga harganya sekitar segituan juga. 700 ribuan, 600-700 ribu lah. Jadi oke lah. Gitu. Oke lah kalau gitu. Jadi sekarang baru jam 6 lewat 18 dan ini sebelum kita berangkat ke Bromo, ini aku mau isi bensin dulu. Jadi ngisi bensin sekaligus kita mau sarapan di Shell Kawi sebelah MOG, sebelah mall. Oke, sekarang kita langsung aja ke Shell dulu buat sarapan dan isi bensin. Let's go. Oke, jadi kita berangkat dan ini aku bikin videonya di ini kayaknya kalau malam alun-alun, tapi kayaknya kalau setiap malam minggu aja sih alun-alunnya. Dan di sini tuh view-nya bagus, kita melihat dua gunung. Tuh. Itu kalau nggak salah Gunung Arjuna ya. Itu Gunung Arjuna. Itu Bromo ya kalau nggak salah. Bromo atau Kawi gitu. Oke, yuk sekarang kita berangkat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita menuju ke Shell Kawi buat isi bensin tuh udah berkurang 3 bar. Oke, yuk.
Ya, jadi ini menuju ke Shell Kawi. Shell Kawi itu ada di sebelah Mall Olympic Garden. Jadi ini kita melewati Jalan Soekarno-Hatta. Ini salah satu jalan utamanya lah di Kota Malang, dan seperti inilah kondisi Kota Malang kalau pagi-pagi ini jam setengah 7 pagi, masih kurang dari jam setengah 7 pagi. Jadi banyak orang yang mulai berangkat kerja, ada yang mau sekolah segala macam. Ya seperti inilah kondisi Kota Malang. Dan kalau jam segini tuh masih nggak terlalu rame ya. Nanti mungkin ramenya jam 7-an atau jam setengah 8 gitu. Orang-orang berangkat kerja. Nah, di jembatan ini nih sumber macet nih. Ini mau pagi, siang, sore, malam. Di sini nih macet karena ini di depan kita tuh pertigaan. Itu kalau ke kanan ke arah Batu di Noyo, kalau ke kiri ke arah kota ya atau ke Ijen. Jadi ini kita ambil kiri. Yes, ini dia teman-teman. Ini namanya Ijen ya. Ijen ini ya jalan yang legend lah di Malang. Jadi kalau kalian sering lihat eh, Malang di TikTok gitu ya, tuh ada gereja yang itu pasti sering banget kalian lihat jalanan ini. Ini kalau di Jakarta itu kayak Pondok Indah lah ya. Pondok Indah gitulah. Kalau di Jakarta tuh sebelah kanan kirinya rumah-rumah besar, terus di tengahnya kayak ada taman. Ya mirip banget sama Pondok Indah. Dan kalian kalau ke Malang tuh belum afdol kalau belum lewati jalan Ijen ini, Ijen Boulevard. Jadi ini bener-bener kayak ikonnya Malang lah bisa dibilang. Salah satu tempat yang kalian wajib kunjungi kalau ke Malang, dan jujur aja tempat ini, jalanan ini tuh ngangenin banget. Nggak tahu kenapa vibes-nya kalau lewat sini tuh enak aja. Dan jalan ini kalau hari Minggu itu Car Free Day teman-teman. Jadi kalau hari Minggu nggak bisa lewat sini motornya dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Sekarang kita tiba di MOG, ini Mall Olympic Garden. Ya mungkin bisa dibilang mall terbesar di Malang lah ya. Nih kita masuk Shell. Ya nggak jualan dong pecelnya, harusnya di situ tuh di logo Indomartnya. Ya udahlah, sekarang kita ngisi bensin dulu aja. Kita fullin tankinya. Pakai QR ya mas? QR bisa. Oke, kita sudah isi bensin sampai full dan sekarang kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jarak ke sana, ke tempat tujuan akhir kita, waktu tempuhnya ya itu sekitar 1 jam 10 menit. Jaraknya mungkin sekitar 60 sampai 70 kilometer lah. Ya sekitar 1 jam 10 menit sampai 1 jam setengah lah. Nah ini kita melewati alun-alun Malang ini, sebelah kananku ini. Ini alun-alun Malang, tempat yang wajib kalian kunjungi juga kalau kalian lagi di Kota Malang. Tuh, main-main aja di situ, banyak jajanan, bisa nongkrong-nongkrong, ada wifi-nya. Oh iya, jadi teman-teman, untuk menuju ke Bromo dari Kota Malang itu kita mempunyai dua opsi jalan ya. Yang ini jalan utamanya ya. Yang pertama via Tumpang, ini yang aku lewati sekarang. Jadi aku memilih jalan ini karena destinasiku lebih enaknya lewat jalan ini. Tapi kalau teman-teman mau lewat opsi satu lagi itu bisa juga. Jadi Malang Bromo via Nongko Jajar. Nah, kira-kira seperti ini kalau ruteku, ini aku lewati Tumpang. Jadi jalannya nggak terlalu jauh. Nah, kalau yang lewat opsi satu lagi, itu seperti ini teman-teman. Jadi dari Malang kita ke arah Lawang dulu, melewati Nongko Jajar, Wonokitiri, dan akhirnya sampai di Bromo. Dan kalau lewat sana, itu jalurnya juga dilewati oleh Damri. Jadi teman-teman kalau ke Bromo, itu bisa juga naik angkutan umum yaitu Damri. Nah, Damri itu lewatnya di jalan opsi kedua yang tadi via Nongko Jajar. Nah, naik Damri itu kalau nggak salah tarifnya 30.000 atau 35.000 dari Malang menuju ke Bromo. Dan itu berangkat setiap hari teman-teman, ada terus. Tadi ketemu anak SD bonceng bertiga, sekarang anak SMP ini, wah motornya gede dong, Fiction. Dan dia nggak pakai helm gitu, nggak pakai jaket. Luar biasa ya anak-anak zaman sekarang ya, motornya keren-keren. Setelah melewati daerah Tumpang, ini kita sudah masuk. Ini udah jalan ke Bromonya nih, udah tinggal lurus aja ikutin jalan, itu udah sampai deh di Bromo. Tapi dari sini ke Bromonya itu masih sekitar 20 menitan lagi. Dan jalan di sini tuh mulus banget teman-teman. Tapi ini aku masih ragu
apakah Vespa ini kuat nanjak, karena nanjaknya nanti di atas tuh luar biasa. Semoga kuat ini motor. Kalau di sini sih jalannya masih enak banget ya, masih cenderung lurus dan juga nggak terlalu nanjak lah. Jadi kita bisa cari top speed di sini. Dan Vespa GTS 150 ini jalan 90 aja udah berat banget nih, udah kayak nggak mau naik lagi ke 100 nih. Mungkin karena ini agak nanjak ya. Kalau jalannya bener-bener datar nih kayaknya bisa jalan 100 km per jam. Wah, ginilah jalan ke Bromo itu asik banget, begitu sebelah kanan kirinya pemandangan. Wis, yang amazing adalah jalanannya sih, bener-bener nggak ada lubang sama sekali. Sekarang kita tiba di rest area namanya Gubuk Lakah. Jadi rest area ini adalah mungkin bisa dibilang sebagai meeting point kalau kalian ikut open trip atau private trip gitu ya. Jadi mobil-mobil kalian parkir di sini, terus kalian ke atasnya lagi ke Bromonya itu naik jeep yang ada di sini. Seru ya. Biasanya gitu. Terakhir juga aku naik ke Bromo ya, itu mobil parkir di sini, terus ke atasnya naik jeep yang ada di belakang ini. Nah, jadi seperti ini rest areanya teman-teman. Ini ada jeep-jeepnya parkir. Nah, ini ada mobil-mobil pengunjung. Terus di sini ada musolanya juga, ada toiletnya juga. Dan di sini kalau kita ke belakang itu pemandangannya bagus banget. Tuh, ada sawah-sawah. Oke, sekarang kita lanjut jalan lagi. Yes, kita lanjut jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari rest area ini sampai ke tujuan kita itu masih sekitar 20 menitan lagi. Dan wah, ini langitnya luar biasa ya. Itu biru banget langitnya. Wah, luar biasa, luar biasa. Ini semoga nggak hujan ya. Soalnya kalau hujan aku nggak bawa jas hujan nih. Nah, nggak jauh dari rest area tadi, ini kita udah memasuki kayak hutan-hutan gitu, dan di sini jalanannya makin sempit ya teman-teman. Ini kalau ada mobil papasan mungkin salah satunya harus keluar dari aspal dulu, tapi lumayan ya sempit ya. Dan ini ada coban pelangi. Coban itu kalau di bahasa Indonesia mungkin ini ya, air terjun ya. Kalau bahasa Sunda itu curug. Ya curug ya kalau nggak salah ya, itu Coban Pelangi. Jadi ada banyak air terjun di sini, banyak coban-coban yang lainnya seperti itu teman-teman. Dan sampai sini pun jalanannya masih mulus banget, dan so far ini masih oke lah ya buat nanjak, walaupun ini udah digaspol tetap 40 aja maksimal. Jadi tidak direkomendasikan buat teman-teman bawa Vespa seperti ini untuk naik ke Bromo, apalagi kalau kalian boncengan. Wih, ini ada yang naik sepeda dong, luar biasa. Dan jalan di sini tuh banyak longsor kayak gini teman-teman. Tuh, jadi harus hati-hati ya, apalagi kalau malam gitu ya lewat sini. Itu harus hati-hati banget karena kanan kirinya kadang itu jurang. Ini sebelah sini kiri jurang, nanti di depan itu bener-bener kanan kiri jurang. Jadi harus bener-bener hati-hati banget pas nanjak begini. Tuh ada juga banyak air-air begini ya, ini licin kan jadinya. Terus juga banyak yang spot seperti ini tanjakan sambil belok curam gini. Ini mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau kalian lihat langsung ini bener-bener nanjak banget, dan juga belokannya tuh bener-bener tajam. Terus juga nanti di atas ada bener-bener belokan dan tanjakan barengan, dan itu curam banget tanjakan dan juga belokannya. Wah, nah, ini salah satu belokan yang tajam banget, dan di sini bahayanya adalah di sini tuh jarang banget ada pembatas jalan. Jadi ya kayak cuma gitu-gitu aja tuh sebelah kanan tuh. Nah, kayak gitu. Itu ya gitu aja pembatasnya. Jadi bukan pembatas jalan yang full gitu ya. Jadi harus hati-hati banget. Sekarang kita tiba di loketnya teman-teman. Jadi untuk terus ke arah Bromo itu kita harus bayar. Nah, berapa HTM-nya? Aku juga lupa nih berapa nih. Kita lihat aja. Bayarnya berapa sih untuk satu motor dan satu orang? Oke, sekarang kita bayar dulu. Oke teman-teman, jadi ini kita sudah beli karcis masuknya. Ini harganya Rp25.000. Tuh. Ini hari kerja ya. Weekdays 25. Terus kalian kalau mau booking juga bisa nih. Jadi sebelum datang ke sini bisa booking tiket atau karcis seperti ini.
Jadi dari websitenya tuh, websitenya ini, atau mau datang langsung bisa. Kalau datang langsung nanti kayak aku gini, bayarnya langsung di sini. Oke, sekarang kita lanjut jalan lagi. Oke, kita lanjut jalan lagi. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Selamat datang. Nah, ini yang ngeri nih. Longsor-longsor seperti ini tuh. Dan, lihat dong jurangnya dalam banget tuh. Wow. Sekarang kita mulai nanjak lagi. Dan by the way ini aku udah gaspol ya. Dan tetap 40 aja ini maksimal kecepatannya. Jadi emang sangat tidak direkomendasikan buat teman-teman yang mau ke Bromo boncengan pakai Vespa, karena pasti bakal berat banget nanjaknya. Kebayang gak sih kalau lewat sini malam-malam gitu ya, terus kan gak ada lampu sama sekali, terus suasananya kayak gini sendirian. Berani nggak kira-kira? Kalau aku sih berani-berani aja sih, cuman yang aku takutin tuh sebelah kanan kirinya itu loh jurang. Nanti di depan tuh ada yang jalanan yang lebih sempit dan bener-bener kanan kirinya langsung jurang ya. Nanti deh aku kasih lihat teman-teman. Dan kita mulai nanjak lagi nih. Beberapa bulan lalu aku juga kesini bawa motor Yamaha X-Max ya, karena dia cc-nya 250, jadi nanjak di sini tuh masih oke. Jadi tenaganya cukup aja lah, nggak lebih tapi cukup. Tapi kalau Vespa ini kurang banget sih buat nanjak. Nah, sekarang kita melintasi Desa Ngadas. Ini kalau nggak salah desa ini adalah desa tertinggi di Pulau Jawa. Wah, masih pakai sarungan dong siang-siang. Karena emang di sini dingin banget. Jadi desa ini letaknya 2150 mdpl. Wah, aku pengen deh ngerasain nginep di sini aja. Ada nggak sih homestay yang disewakan di sini? Pengen deh nyobain nginep di sini gimana rasanya. Nah, ini loh lihat, sebelah kanannya jurang, sebelah kirinya jurang, dan jalannya ngepres banget satu mobil. Luar biasa ya. Nah, kadang-kadang ada lebarnya sedikit gini, kadang ya kayak tadi ngepres banget satu mobil. Wah, luar biasa ya. Nah, ini kita melintasi tanjakan terakhir sebelum kita sampai di lokasi atau destinasi terakhir kita. Nah, ini tanjakannya parah banget sih ini. Wah, ini kalau kalian lihat langsung ke sini pasti amazed banget sama tanjakannya, karena ini belok dan sambil nanjak. Wah, ini dia. Akhirnya kita sampai juga dan kita mau ke atas sana, Bromo Hillside. Jadi ini dia destinasi terakhir kita dan motor kita parkir di sana. Kita ke atasnya jalan kaki. Tapi sebelumnya kita harus beli tiketnya dulu. Ini dia harga tiket masuknya, ada yang 35.000, 50.000 dan 95.000. Kita beli yang 50.000 aja. Nah, ini dia kita diberikan tiket, kartu sih, platinum card dan juga gelang yang ada barcode-nya. Nanti barcode-nya di-scan di atas untuk masuknya. Oke, sekarang kita naik aja. Jadi Bromo Hillside ini kayaknya belum 100% jadi ya teman-teman. Masih banyak renovnya di sana sini. Kalau kita beli tiket yang platinum card, itu kita dapat welcome drink dan juga welcome snack. Ini kita ambil welcome drinknya sendiri. Ini dia, jadi welcome drinknya itu teh manis. Wah, minum teh sambil liatin pemandangan Bromo. Nah, datang juga nih snacknya. Jadi snack itu kayak kentang rebus dikasih parutan kelapa. Gitu doang sih. Yang penting tuh ini, pemandangannya ini yang harganya tidak ternilai. Tapi sayang ini agak mendung ya, jadi kurang kelihatan semuanya. Sudah selesai dengan welcome drink dan welcome snacknya, sekarang kita naik ke atas.
Ini tangganya lumayan juga ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi daya tariknya Bromo Hillside ini adalah ini kita bisa ngelihat Bromo dengan 360 derajat. Jadi kita tuh bisa jalan di sini mengelilingi dari Bromo lah view-nya. Seperti itu dan wah gini luar biasa sih, keren banget dong. Jadi di sini tuh kita berdiri di besi-besi seperti ini dan enaknya kalau hari Senin, ini kan aku hari Senin kesininya ya, itu sepi banget dong. Ini kalau kalian kesini weekend, jangan harap deh kalian bisa dapat foto yang bagus karena rame banget di sini. Jadi dari sini juga kita bisa lihat desa Ngadas yang tadi tuh. Wih, keren ya, kayak lagi di Swiss gitu. Sudah selesai melihat pemandangan, sekarang waktunya kita sarapan. Nah, jadi ini kita beli makan yang prasmanan. Ini harganya Rp50.000. Kita bisa ambil sepuasnya, tapi sekali makan aja. Bisa ambil semua lauk di sini, tapi cuma sekali makan. Nah, ini dia makananku. Jadi ini ada beef teriyaki, nasi, sayur, terus buah-buahan, melon dan juga semangka sama teh dengan view-nya seperti ini. Sudah selesai makan, saatnya kita kembali ke Kota Malang. What a wonderful world. What a wonderful world. Yes, teman-teman, akhirnya kita sampai lagi di rumah ya, di Kota Malang. Dan perjalanan kita dari Malang, Bromo, Malang itu 3 jam. Jadi 1 jam berangkat, 1 jam di Bromo, 1 jam pulang. Dan impresinya naik Vespa Matic ke Bromo itu adalah tenaganya kurang banget. Tapi kalau dari sisi pengereman, karena itu kan nanjak ya, dan pulangnya kita turun banget, itu pengeremannya enak banget. Bahkan bisa aku bilang pengeremannya si Vespa ini lebih enak dibanding pengeremannya Yamaha X-Max. Tapi tenaganya emang parah sih, kurang banget. Mungkin karena dia beratnya ini ya, berat banget mungkin ya untuk kapasitas mesin 150 cc. Jadi ketika nanjak tuh bener-bener berat banget. Jadi kalau kalian boncengan gitu ya dari Malang mau naik ke Bromo seperti aku, itu nggak rekomen kalau kalian bawa Vespa GTS. Mungkin kalau Vespa yang di bawahnya seperti Primavera atau Sprint masih oke karena bodinya kan nggak terlalu besar. Seperti itu teman-teman. Tapi so far menyenangkan sih. Dan bisa naik Vespa GTS ke Bromo tapi dengan catatan sendirian, nggak boncengan, karena boncengan menurutku terlalu beresiko ketika nanjak, apalagi kalau nanjaknya pas curam gitu ya, kita nggak bisa ngambil haluan yang jalur yang paling luar, itu ngambilnya yang dalam itu bahaya, takutnya nggak kuat terus jatuh motornya, seperti itu. Terus konsumsi bahan bakarnya, Malang, Bromo, Malang, itu kita menempuh jarak 91 kilometer PP ya. Dan aku isi lagi di Shell yang sama, Shell Kawi, itu ngisinya cuma 2,22 liter. Jadi dengan jarak 91 kilometer, 2,22 liter kita mendapatkan konsumsi bahan bakar 40,9 kilometer per liter. Jadi irit banget. Itu kondisinya kita nanjak terus ya, otomatis gasnya pol terus pas ditanjakan, tapi masih dapat 1:40,9. Ya anggaplah 1:41. Vespa GTS Super 150 cc buat nanjak parah ke Bromo itu dapat 1:41 km per liter.
Jadi luar biasa irit. Ini kalau kota-kota mungkin bisa 145 mungkin ya. Irit banget untuk ukuran Vespa yang gendut. Oke teman-teman, mungkin gitu aja video kita kali ini. Ini ya iseng-iseng aja buat ngebuktiin Vespa bisa nggak sih naik ke Bromo, ke cafe Bromo Hillside itu. Dan ternyata bisa. Jadi buat teman-teman yang mau bawa Vespa ke Bromo, jangan khawatir, aku sudah buktikan dan ternyata bisa. Oke, mungkin gitu aja video kita kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video motoran seperti ini, ya entah pakai X-Max, entah pakai Vespa, bisa tulis di kolom komentar. Dan dalam waktu dekat kayaknya aku mau jalan naik motor, maksudnya dari Malang ke Denpasar. Nggak tahu pakai Vespa atau pakai X-Max, kalian vote aja di bawah, kira-kira lebih seru pakai Vespa atau pakai X-Max dari Malang ke Denpasar. Oke teman-teman, mungkin gitu aja video kita kali ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.